Alright guys, welcome back to channel Black Mambo. Oke, hari ada mod yang menarik lah. Ini KV. So kita tengok duluan dia punya before dia kena mod dan after dia punya mod lah, dia punya performance macam mana. Oke, so ini very standard. Oke, kita boleh nampak dia punya figure dan start. Oh, dia tidak berapa kereta, sorry. Oke, so dia punya FPS, round per secondnya boleh tahan ya, 19, sangat laju. Oke, dia punya FPS paling maksimum ialah 219 dengan minimum ialah 188. Dengan average dia lebih kurang 206. So itu dia punya apalah, dia punya standard performance yang sekarang. Later, lepas siap kita tengok dia punya performance yang lepas kena mod lah, berapa jauh dan berapa menarik. Alright guys. Oke, kita sambung yang tadi punya, bukan tadi lah, minggu lepas punya kerja. Oke, so itu KB kan sudah siap. Oke, so what going to happen, silakan kongsi lah dan kamu orang hasil nih KB, berapa dia punya FPS, berapa dia punya rate of fire, thing like that lah. Yeah, so untuk dia punya, as you can see ini dia punya ini ya, double side data sudah ubah pakai yang metal punya. So just press begini, tarik, press, oke, udah apa, ataupun ini press, ini pun turun. So untuk kita punya testing nih kali, kita akan gunakan Milky biasa sebab saya sudah habis duit mau beli Milky LDT, jadi terpaksa pakai yang murah yang mampu milik punya. Ya ini part yang obviously ramai orang suka lah, part tengok FPS, berapa ke FPS dah. Nampak? Kita zoom sedikit. Oke, nampak kan? Oke, lagi mantul, boleh nampak. Alright, so make fine. Kita start dengan single shot dulu. Oke, tiga satu tiga, ralat 310 310 301 295 304 301 307 301 295 310. Oke, dia punya tahap tidak konsisten nih, majority contribute daripada jailball lah sebab pakai Milky biasa. So dia punya konsisten memang ada slightly pandai tinggi dan pandai rendah. Oke, so kita cek dia punya FPS, kita cek dia punya rate of fire.
Rate of fire dia 23 ah. Nampaknya kalau dia dalam keadaan auto mode nih dia quite tidak tidak berapa stable, dia pandai spike turun sampai 15, tapi banyak numbering dalam 300 juga lah, as you can see. Oke. So habis sudah itu punya part, sekarang kita balik ke tujuan asal. Tujuan asal ialah berkongsi resepi ya, apa yang berlaku dalam ni KV ini, apa yang sudah berubah. Okay. So seriously saya boleh katakan this wasn't the best lah, sebab dia punya build ada kalang kabut sedikit. Oke, so video ini akan sambung bila saya sudah buka ya. Alright, saya sudah buka dan jom kita tengok apa di dalam ya. Oke, ini kita zoom sedikit. Alright, so yang menarik dia punya motor. This one biasa dia main shoulder aja terus begitu motor, tapi saya sudah tukar dia pergi jenis clip. Okay, so it easy, senang untuk diakses ya. Just buka begitu. Right. Oke, yang oke, satu dia punya cerita. Ini gear saya sudah tukar pakai metal gear, dan saya sudah shim nih lah. Oke, saya sudah shim, dan ini short shaft ultra top punya motor. Actually dia punya shaft nih, dia ada panjang sedikit tau. Dia ada panjang, dia macam itu. Dia punya panjang, actually dia macam itu Lihui SLR tuh. Dia punya panjang motor, dia punya panjang shaft motor dia macam tuh. Jadi yang this one dia slightly pendek. So saya sudah potong dan saya sudah grind sedikit untuk bikin dia punya D-hole tuh boleh masuk sampai di ujung. Okay. Dan untuk dia punya piston, never mind, it's okay. So untuk piston dia saya pakai yang ini ialah Titan punya lah. Saya beli dari Monkey Mod. Titan piston. Sebab apa? Sebab di belakang dia sini dia ada potongan sedikit lah. Ada kena potong, dia tidak bulat macam biasa. So bila ini plunger ditarik, dia punya ini tidak terhentak di sini. So dia boleh mencapai tahap guna 100%. Dan kita pergi dia punya. Sekejap sebelum itu saya rasa saya perlu cari pembaris. Kita sambung balik cerita pasal ini piston. So bila kamu orang beli ini piston yang begini kan, kamu akan mengalami satu barang, yaitu dia punya gigi ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini 14 gigi Dan bila kamu beli piston begini, make sure kamu belilah dia punya nih piston head yang ini actually oke juga, tapi lebih bagus kalau ada yang double o-ring punya lah. Dan
Untuk dia punya silinder saya pakai 80% punya silinder, dan ini macam biasalah saya letak silikon untuk make sure dia ada uh, seal yang bagus lah. Tengok seal yang bagus. Oke. So sekarang nih dia punya seal memang freaking apa orang putih cakap freaking awesome. Oke. Untuk dia punya ini cylinder head, it's impossible. Saya tidak tahu lah yang lain-lain. Untuk sepanjang yang saya bikin buat ini KB, ini apa dia tiada jual lah, tiada yang aftermarket punya. Tapi untuk dia punya nozzle ada, oke. Tapi dia punya nozzle nya agak susah lah kalau online, macam saya belum jumpa lagi. So this one saya beli di one of Kota Kinabalu punya kedai lah. So kalau you guys in KK you know lah which kedai yang saya maksudkan tuh, oke. So kalau tengok dia punya apa seal bila pasang nih. Oh, sangat bagus. Oke, then tipis. Sudah alang-alang tipis seguna nih nah. Yang fully metal punya tipis lah. So saya just perlu kasih seal di sini, dan dia punya probability untuk helix ini sangat-sangat tipis. So kita berbalik kepada ini inner barrel. Oke, inner barrel berapa panjang dia, kita tengok-tengok duluan. Oke, dia punya panjang dalam 250 ya. Panjang asalnya macam 30. Untuk pengetahuan kamu, ini inner barrel actually ialah Sweetheart punya inner barrel. Which one dia pair? Kejap, sabar. Oke, which one dia pair dengan ni Sweetheart? Dia ada bagi 5 level. Ini kali 5 level lah. Tapi dia hanya compatible dengan ini, sebab this one much more kecil daripada yang dulu punya Sweetheart top up tuh. So memang ini kamu kena beli satu set dengan ini apalah ini inner barrel ya. So actually dia datang dalam 30 cm. Saya ada potong sudah untuk pastikan bila dia masuk dalam ini dan bersama ini hop up, itu hop up tidak keluar di ujung sini. Dia well hidden dalam ini muzzle, oke. So that's why saya potong, dan saya rasa tidak banyak lah. And then ada satu perkara menarik lagi. Selalunya lah, oke. Selalunya dia selalunya yang screw di pinion motor tuh dia selalu tertanggal tau, oke. Dengan yang screw yang dalam ini biasa dia pandai tertanggal. So apa yang kita bikin, saya menggunakan ini thread locker, lebih kurang lah thread locker begitulah, ataupun grease lock begitu orang panggil lah. Dia punya tujuan untuk kasih lock itu grease, so dia tidak mudah tertanggal, oke. Jadi sebelum saya screw masuk dalam dua part ini, saya sudah kasih apply ya ini thread locker ini ke dalam dua-dua nih. So dia lebih secure. Lain-lain lagi yang setelah bikin macam ini lah. Dia punya selector nih sudah tukar pi metal, tapi I don't think it was a good idea lah, sebab
kamu boleh nampak di sini. Actually saya terpaksa. Nanti saya kasih dekat lagi ya, supaya murah nampak. Oke, kamu boleh nampak sini. Ini ya. Saya terpaksa kikis ini punya part, oke, supaya ini apa boleh masuk dalam. Kalau tidak, dia tidak dapat masuk dalam. Very taxing punya kerja lah. Oke. Yang ini spring, saya pakai spring M100. Oke. So this all. Okay, and Merry Christmas and Happy New Year in advance. So kawan-kawan yang merayakan Christmas, rayalah dengan bagus. Kalau ada minum-minum tuh be like a pro lah. Jangan jadi tukang penceramah, jangan terlampau yakin. Boleh sampai di rumah. Nanti kemalangan. So I think maybe this is the last video I will share in this year lah. The next video will be upload next year. I think so. Tengoklah, kalau saya rajin masa Christmas nih, ada masa boleh bikin. I will not release another video lah. Alright guys, so thank you for watching, and yang belum subscribe tuh, if you see my video worth untuk subscribe, tolong lah, because as you can see bukan pun sampai 1.000 subscribers. Okay, so that's all, thank you.